Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18, dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18 ayat 17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amen, amen, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, istrinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalami musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga supaya keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita percaya tahun ini Tuhan akan melakukan perkaranya yang dahsyat bagi setiap kita. Amin. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Biarlah hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau di tahun yang lalu Tuhan sudah tolong, kita percaya tahun ini lebih lagi Tuhan pasti tolong kehidupan kita.
Amin. Mari siapkan hati kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa segenap kehidupan kami membawa hati kami, bila hidup kami menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami meninggikan Engkau, kami rindu mengagungkan Engkau, kami rindu memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu kalau kami diizinkan Tuhan ada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kasih-Mu bagi kami, semua karena cinta-Mu bagi kami, semua karena kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur, dan patutlah kami meninggikan Engkau, layaklah kami mengagungkan Engkau, sebab kami percaya tidak ada nama lain yang olehnya kami bisa diselamatkan, karena nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.
suku bangsa sujud di hadapan-Mu. Bahkan langit dan bumi meninggikan Engkau. Sebab Engkau Raja mulia, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Dia. Mari katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. Mari puji Dia. Haleluya. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati kami. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh
teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agung karunia, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat. Aku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agung karunia, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agung karunia, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Kau Bapa yang setia atas setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan. Kami bangga punya Engkau Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib dalam-Mu. Lebih baik satu hari dengan segenap hatimu daripada daripada 1000 hari di tempat memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup
berdoa. Bapa, kami bersyukur tidak ada tempat yang paling indah selain dalam hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, dimanapun kami berada ketika ada hadirat Tuhan, maka tempat itu adalah tempat yang paling indah. Di tengah dunia yang mencekam, yang menakutkan, yang begitu banyak peristiwa terjadi, sesungguhnya tidak ada tempat yang paling aman selain berada di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan membawa kepada kami ketenangan jiwa kami Bapa, penghiburan dan kekuatan Tuhan. Kami memerlukan itu Tuhan. Mari jamah kami Tuhan, dan terlebih firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami, memberikan penghiburan kepada kami Bapa, sehingga Tuhan hari ini kami boleh kuat kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berusaha untuk khotbah pakai masker karena ini saran dari banyak teman-teman, karena memang akademi virus corona ini begitu dahsyatnya ya, sehingga begitu banyak hal yang terjadi, dan doa kita semuanya tetap sehat. Coba saudara kasih ingat dulu teman-teman kanan kiri, jaga kesehatan ya. Haleluya. Sekalipun pendeta saudara, saya pun saudara harus jaga kesehatan. Haleluya. Baik, hari ini saudara saya akan menyampaikan ya, tema di tahun ini adalah The Year of Reproduction. Jadi tahun di mana kita akan mengalami reproduksi ya, atau perkembangan, atau menciptakan kembali, mereproduksi kembali gitu saudara, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sebab begini saudara, kita alangkah menjadi orang yang paling malang ketika kita tidak tahu tujuan kita hidup di dunia ini. Itu orang yang paling malang. Kenapa kamu ada di kota Bondowoso? Saya tidak tahu Pak. Nah saudara, hari ini saya akan mengarahkan setiap kita untuk mengerti apa sih tujuan kita dalam tujuan Tuhan atas hidup kita. Dimanapun saudara berada, apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara sedang tekuni hari ini. Satu hal saudara, kita baca dulu dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ya, semua lihat ya. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, saya akan tekankan di kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam bahasa Inggrisnya di sana diterjemahkan be fruitful and multiply. Saudara, banyak orang menerjemahkan ini sebagai berkat. Tidak apa-apa saudara, sebab saya yakin saudara bahwa setiap kita juga orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Namun saudara, kita akan lebih lagi menggali dan melihat apa sih maksudnya be fruitful and multiply. Karena begini saudara, waktu Adam dan Hawa diciptakan, ternyata Tuhan mau bukan mereka itu sebagai orang yang diberkati saja, kemudian selesai, tidak saudara. Tetapi maksudnya di sini adalah berbuah. Berbuah ini maksudnya bisa dinikmati oleh orang, ya. Berbuah bukan hanya dalam hal berkat saja. Nanti saya akan jelaskan. Dan selanjutnya saudara adalah berkembang atau multiply, berkembang terus. Berkembang di sini maksudnya bukan melahirkan seorang bayi gitu kan. Bukan hanya itu saja saudara. Kita berkembang, penuhilah bumi. Kemudian akhirnya banyak orang menafsir, oh banyak anak, banyak rezeki saudara. Tidak seperti itu. Nah kita akan lihat bersama-sama hari ini saudara, apa yang dimaksud dengan fruitful and multiply. Nah ternyata begini saudara, ini diperintahkan kepada Adam adalah perintah yang pertama dari Allah kepada manusia waktu itu saudara. Jadi ini perintah awal, perintah yang paling pertama diucapkan. Jadi ini sangat penting.
Sangat penting sekali. Kemudian saya cari juga referensinya, ternyata Tuhan juga berbicara kepada waktu itu Nabi Nuh setelah bumi dihancurkan dengan air bah. Ya, saya baca ya, dalam Kejadian 9 ayat 1 dikatakan di sana, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, di situ sama dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, be fruitful and multiply. Kemudian kepada Yakub juga. Wah, luar biasa saudara. Jadi Yakub ini adalah cikal bakal lahirnya sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Di sana dikatakan dalam Kejadian 28 ayat 3, moga-moga Allah yang maha kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak. Saudara yang kasihan Tuhan, ini adalah perintah yang penting. Ini adalah firman Tuhan yang harus kita tangkap, walaupun itu diucapkan dahulu kala waktu penciptaan, tetapi ini yang sering kali diucapkan oleh Allah. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita lihat saudara. Fruitful and multiply. Saya jabarkan di sini begini. Seorang yang berbuah dan berlipat ganda itu adalah dia menjadi serupa dengan Kristus, yaitu punya nilai-nilai kerajaan. Ya, penting ini saudara, karena apa? Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan katakan bertambah banyak dan berkembang biak. Artinya begini saudara, engkau harus menjadi serupa dengan Allah. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa saudara, gambar Allah itu ada dalam diri Adam dan Hawa. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah hilang saudara. Manusia hidup dalam dosa. Nah, sebenarnya intinya begini, ketika manusia diciptakan, Tuhan ingin begini saudara, gambar Allah itu dimultiplikasi. Amin. Berbuah untuk apa saudara? Bermultiplikasi, dinikmati dan bermultiplikasi. Karena dari buah itu ada biji yang bisa ditanam lagi. Jadi bisa berkembang terus. Kemudian menjadi orang-orang sekeliling kita, menjadikan orang-orang sekeliling kita bukan pengikut tetapi pemimpin. Kita pernah bahas mentor dan bapak saudara. Jadi ini maksudnya bukan diberkati. Saya selalu katakan begini saudara, kita ini orang Kristen, kalau urusan berkat itu bonus. Haleluya. Itu bonus saudara. Jadi tidak mungkin saudara di sini mau dapat motor saudara kemudian tertarik dengan payungnya. Wah, kenapa kamu beli motor di tempatnya Ko Edi gitu ya? Wah, saya tertarik dengan bonusnya, payungnya. Jadi saudara beli motor gara-gara mau payung. Nah, itu rugi besar sebenarnya saudara. Tapi saudara enaknya begini, beli payung dapat motor. Nah, itu saudara, yang luar biasa itu. Itu yang luar biasa karena apa? Itu bonus. Nah, saudara yang kasih kemudian begini, melakukan kehendak Tuhan yang pada akhirnya tanpa harus disuruh. Itu yang harus kita multiplikasikan. Kita doa, saya melatih saudara di tempat ini untuk ibadah, doa dan lain sebagainya. Pada akhirnya terjadi multiplikasi, berbuah. Kemudian akhirnya begini saudara, saudara dan saya lakukan doa tanpa harus disuruh lagi, tanpa harus diperintah lagi, tanpa harus dikhotbahkan lagi. Saudara secara otomatis melakukannya. Amin. Dan itu nampak di wajah-wajah saudara. Haleluya. Doanya sudah kenceng hari ini. Amin. Ibadahnya sudah luar biasa. Pelayanannya sudah luar biasa saudara. Kemudian setiap orang percaya dapat memanifestasikan kuasa Tuhan atau menyatakan kerajaannya dengan mujizat dan tanda ajaib. Karena apa saudara? Saya selidiki dalam Lukas pasal 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saudara, waktu Yesus melatih murid-muridnya, Yesus tidak katakan begini, kamu jadi muridku, kemudian nanti kamu saya berkati. Tidak saudara, tidak pernah dia ngomong gitu. Tapi dikatakan aku menyertai kamu. Dan apa yang diperintahkan oleh Yesus? Yesus saudara dengan ke-70 murid ini saudara menyuruh untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi bukan berbicara berkat saudara, tetapi berbicara bagaimana saudara
Orang percaya yaitu saudara dan saya bisa memanifestasikan kuasa Tuhan. Menjadi agennya Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Yohanes 14 ayat 12 katakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang apa saudara? Lebih besar. Katakan bersama saya, lebih besar. Lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, sesungguhnya be fruitful and multiply. Itu berbicara begini saudara. Tuhan mau kita melipat gandakan iman kita. Tuhan mau kita menurunkan atau menciptakan, mereproduksi kembali saudara, orang-orang di sekeliling kita, baik itu anak kita. Saudara jangan kecewa saudara sampai hari ini mungkin belum punya keturunan. Jangan saudara. Tapi berbahagialah saudara. Siapapun yang saudara layani itu menjadi orang-orang yang lebih daripada saudara. Amin. Saya senang saudara kalau saudara di tempat ini lebih dari saya. Oh, di sini ada siapa? Pak Cai gitu ya. Oh, Pak Cai pelayanannya hebat, lebih dari Pak Herman gembalanya. Oh, itu luar biasa. Berarti begini saudara, fruitful and multiply itu berhasil. Bukan begini, wah nanti Pak Cai lebih diberkati dari saya. Itu banyak perbandingannya saudara. Orang-orang kaya di dunia ini, di sana di Jakarta, Surabaya lebih banyak. Makanya ini berbicara begini saudara, pelipat gandaan bagaimana saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, kita masuk dalam poin. Saya bagikan 3 poin begini saudara. Bagaimana caranya kita multiply, ya, fruitful and multiply. Berbuah dan berkembang saudara. Nah, yang pertama begini. Firman Tuhan ditanam di tempat yang subur. Saya bacakan Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15 saya bacakan. Inilah arti perumpamaan itu. Saudara perhatikan, benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kemudian 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15 kita baca sama-sama. 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara yang kasih Tuhan, langkah pertama untuk saudara bisa berbuah dan bermultiplikasi itu adalah firman itu harus ditanam di tempat yang subur. Saudara, seringkali kita mendengar firman Tuhan, namun kita hanya masuk dalam 3 poin yang di atas. Jatuh saudara di pinggir jalan, di tempat yang berbatu, kemudian dalam semak duri. Tapi tidak menjadikan tanah hati kita tanah yang subur. Saya percaya saudara, di tempat ini adalah tanah yang subur. Katakan teman sebelahnya, jadi tanah yang subur ya. Tanah yang subur saudara, karena begini. Begitu firman Tuhan diberitakan, disampaikan saudara. Ada tipe-tipe orang yang memang mendengar tapi tidak melakukan. Ada tipe orang yang seperti di pinggir jalan, di taman berbatu dan di semak duri. Jadi sia-sia saudara. Firman yang ditabur itu, yang didengar, yang disuarakan itu sia-sia. Karena apa saudara? Tidak pernah dilakukan. Nah, tapi hari ini saudara, Tuhan mau begini. Firman itu harus jatuh di tanah yang subur. Bagaimana saudara yang dimaksud tanah yang subur? Saya bagikan di sini, tanah yang subur adalah tanah yang gembur, tidak keras dan mengandung unsur hara yang tinggi sehingga menjadi subur. Sering kasih Tuhan, maksudnya di sini adalah orang yang lahir baru. Haleluya.
Saudara semuanya sudah lahir baru ya. Percaya Yesus. Lahir baru artinya begini saudara. Kita yang dahulunya keras. Ada begitu banyak kerikil batu yang mengganjal. Menerima firman banyak sekali alasan. Tidak mau duduk diam tenang. Ya, untuk mendengar firman Tuhan selalu ditolak. Saudara. Karena apa? Hatinya keras. Nah, untuk mengubah hati keras menjadi lembut ini tidak gampang. Makanya Tuhan katakan perlu lahir baru. Lahir baru itu begini saudara. Kita diganti hati kita dengan hati yang baru. Amin. Sehingga kita menerima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Bukan hanya itu saja. Kadang-kadang saudara ketika kita sudah lahir baru, kita ini menjadi sombong. Karena apa saudara? Oh itu firman sudah saya tahu. Oh apa yang dikatakan Pak Pendeta itu sudah saya mengerti dan lain sebagainya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini saudara, bukan hanya sekedar lahir baru, tetapi juga harus rendah hati. Amin. Menerima firman. Saudara, saya kalau ditegur, saudara, kalau saya salah, saya harus menerima dengan lapang dada. Amin. Supaya saya berbuah. Karena saudara, ternyata begini, kelemahan kita adalah keegoisan kita. Saya pernah katakan di sini saudara, kelemahan manusia itu ada dalam pikirannya. Sudah lahir baru tapi pikirannya masih nolak. Pikirannya masih ikut pikiran duniawi. Mungkin enggak, bisa enggak? Terjadi enggak? Apakah seperti itu? Itu dalam pikiran peperangannya saudara. Tapi di sini saudara, saya percaya saudara, ketika kita memiliki hati yang rendah hati saudara, kita menerima firman itu apa adanya. Amin. Haleluya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah apa saudara? Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 22. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur pasal 1 berkata begini, ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selanjut, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaan. Ayo semuanya nyanyi. Amin. Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, pada musim. Lanjut, yang tidak layu, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Tepuk tangan. Jago-jago nyanyi semuanya ya. Saudara, ini penting. Firman itu ditanam di hati kita, di tanah yang subur. Jadikan hari ini saudara dan saya sebagai tanah yang subur. Amin. Menerima firman saudara. Datang di tempat ini, buang segala pikiran-pikiran yang duniawi. Ketika saudara menerima firman Tuhan, Tuhan, masuklah firman-Mu dalam hatiku dan bekerjalah, dan aku mau melakukan. Di situ saudara dan saya akan berbuat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang kedua begini saudara, orang benar, kita sudah menerima firman, jadi orang benar, sudah lahir baru, itu juga harus begini saudara. Orang benar ditanam di rumah Tuhan. Saya akan jelaskan ini. Mazmur pasal 92, kita baca dulu ya. Saya bacakan buat saudara. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang kasihan Tuhan, ketika kita menerima firman,
Ada begitu banyak hal yang kita dapatkan, saudara. Kita juga sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan, harus tertanam di rumah Tuhan. Maksudnya begini, saudara, di gereja lokal. Haleluya. Di tempat ini, saya percaya saudara-saudara ada di tempat ini bukan secara kebetulan. Amin. Bukan secara kebetulan. Kenapa saudara saya beribadah di GBI Rock? Bukan ada yang memaksa. Pernah saudara dipaksa, kamu harus ke GBI Rock ya. Kalau enggak, kamu nanti dapat kutuk. Saya enggak pernah ngomong gitu, saudara. Saya selalu katakan, ayo ibadah. Ibadah di mana? Menetap dalam sebuah gereja lokal. Saudara, andaikan ini pohon hidup, saudara. Saya berapa waktu lalu dikasih pohon kelengkeng. Pohon kelengkeng, saudara. Padahal saya enggak punya tanah. Rumah depan tuh beton semua. Dikasih sama pot. Yang ngasih bilang gini, saudara, Pak, nanti pohon kelengkeng ini harus dipindah di sebuah pot yang lebih besar karena dikasih pot yang kecil. Oke, saya bilang gitu, saudara. Dan saya mikir, saudara, selanjutnya nanti gimana ini pohon kelengkengnya ini, saudara. Sudah dipindah pot yang besar, pasti dia pohon kelengkeng kan besar gitu ya, harus maksimal buahnya. Saya harus tanam di mana? Bingung, saudara. Nah, artinya begini, saudara. Kalau saudara mau menanam sesuatu dengan baik dan menghasilkan buah yang maksimal, tanam pohon itu di sebuah tempat yang subur. Kemudian jangan dipindah-pindah. Intinya begitu, saudara. Harus ditanam, jangan dipindah-pindah. Karena kalau dipindah, saudara, hasilnya pasti tidak maksimal. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kalau orang benar, saudara, pindah dari gereja satu gereja lain. Saya bukan nyinggung, saudara, cuma nabrak. Saudara tidak akan pernah berbuah maksimal. Percaya saya, saudara, tidak akan pernah berbuah maksimal. Karena apa, saudara? Karena ini firman Tuhan. Perhatikan di sana, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Jadi dalam sebuah gereja itu bukan hanya sekali pertemuan ya. Pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam gereja lokal, saudara, saya percaya, saudara, kita akan diajak untuk melakukan atau punya visi. Ya, visi kita dalam Rock, GBI Rock seluruh dunia, saudara, itu adalah visinya to be representative of Christ Kingdom. Apa artinya ini? Yaitu menjadi perwakilan-perwakilan kerajaan Kristus, duta-dutanya Tuhan. Seperti tadi, fruitful and multiply, artinya menjadi dutanya. Kemudian untuk mencapai visi itu, kita perlu misi. Yang pertama adalah exalting the Lord, meninggikan Tuhan. Ya, kita ibadah, bersorak-sorai, kemudian melakukan yang terbaik buat Tuhan dalam pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian building messianic people, membangun masyarakat messianik. Artinya begini, saudara, kita sebagai gereja di tempat ini akan memperlengkapi saudara untuk membangun sebuah masyarakat messianik. Artinya masyarakat yang diurapi, yang punya kuasa di dalamnya. Kemudian expanding the kingdom. Jadi memperluas kerajaan Allah. Saudara, untuk memperluas kerajaan Allah tidak harus mendirikan gereja, saya katakan. Tapi bagaimana kita memperluas pengaruh atau kebenaran itu di lingkungan sekitar kita. Saudara yang punya pegawai, perluas di sana kerajaan Allah. Pegawai saudara mendapatkan nilai di sana. Ketika dia pulang ada di lingkungannya, dia juga bisa menyatakan kerajaan Allah. Dan kita juga punya nilai, light. Katakan bersama saya, light. Light ini artinya terang ya. Kemudian tapi punya definisi begini. L itu yang pertama love, kasih. Kemudian integrity atau integritas, grace, kasih karunia, humility atau kerendahan hati, dan truth atau kebenaran. Nah, saudara, dalam gereja lokal ini seperti yang saya katakan, ada pertemuan-pertemuan ibadah kita. Memang saat ini saudara kita masih terhalang karena akademi virus corona. Tapi saudara, di sana ada komunitas yang tepat. Amin. Saya bersyukur saudara, di sini tim
praise and worship begitu kompak ya. Karena apa saudara? Inilah komunitas kita. Anak-anak KGC juga kita bina. Oh, dengan senang hati mereka saudara mau berkomunitas. Sebab kita harus juga menjaga komunitas pergaulan kita. Kemudian ada pengajaran kerajaan Allah, ada kebenaran di dalamnya saudara. Itulah fungsi gereja. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak di tempat ini saudara. Kalau saudara tertanam dalam sebuah gereja lokal, saya percaya saudara akan semakin mantap untuk berjalan dalam Tuhan. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh saudara ikut gereja lain. Di sini pun ada tamu ya, ada orang-orang yang dengan rela hati datang ke sini. Yang jelas begini saudara, tujuan kita adalah untuk membangun kehidupan kita. Karena ada orang yang pernah datang ke saya saudara, Pak, saya boleh enggak datang di tempat ini dengan sukarela? Ya saya bilang boleh. Ya sampai saya harus koordinasi dengan gembala yang lain saudara. Karena apa? Ini berkaitan dengan soal tadi. Ya, tertanam di rumah Tuhan. Kalau memang benar-benar saudara cocok di tempat ini, ya dengan tentunya oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara tidak apa-apa untuk datang tentunya dengan baik-baik gitu ya. Dan kita pun tidak ada paksaan, tidak ada mancing-mancing, tidak ada. Karena orang yang datang ke saya bilang, tidak, jangan pindah gereja, tetap di gereja awal. Artinya begini, kamu dapat berkat di tempat ini, bagikan di tempat lain. Amin. Bagikan di tempat lain. Itu artinya expanding the kingdom, saudara. Oke, jadi yang pertama tadi apa saudara untuk bertumbuh dan berbuah? Benih, yaitu firman itu ditanam di tanah yang subur. Yang kedua, orang benar ditanam di rumah Tuhan. Haleluya. Di rumah Tuhan. Yang ketiga saudara, saya cepat saja. Yang ketiga adalah pemangkasan dan pembersihan. Ini tujuannya sama saudara, supaya berbuah maksimal, berbuah lebat, berbuah manis. Karena ada buah yang masam juga, supaya apa? Bisa bermultiplikasi juga. Saudara senang kalau menikmati buah mangga yang manis. Apalagi kalau saudara punya lahan, punya tanah. Buahnya manis ya. Dilihat harganya, sekarang ini harga mangga tinggi gitu. Sekarang kan kedelai, cabai naik semuanya saudara. Ya, wah ini punya nilai ekonomis tinggi. Bibitnya di mana? Nah, pasti saudara cari bibitnya di mana. Dan saya akan tanam, saya akan multiplikasi. Nah, demikian pun saudara dengan kehidupan kita. Untuk berbuah dengan luar biasa, saudara harus cari bibit yang luar biasa juga. Amin. Yohanes 15 ayat 2 katakan demikian. Setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya apa saudara? Ia lebih banyak berbuah. Ada dipotong dan juga ada dibersihkan. Dipotong, cut off, dibersihkan, cleanse off. Saudara yang kasihan Tuhan, jadi penting sekali. Di Singaraja, di Buleleng sana, daerah Bali itu penghasil anggur yang Ciamik, saudara. Ada pabriknya juga di sana. Anggur. Ya, saya pernah tanam anggur, saudara. Jadi cara menanam anggur itu memang sedikit unik. Kadang memang harus dibersihkan, apalagi berbicara tentang padi, waktu dia mulai benihnya bertumbuh, dibersihkan. Tapi begitu sudah bertumbuh, saudara, supaya hasilnya maksimal, perlu dipotong lagi. Nah, saya perlu jelaskan begini, apa maksudnya? Seorang penulis namanya Dr. Bruce Wilkinson katakan begini, saudara. Disiplin dan pemangkasan rohani itu berbeda. Nah, disiplin itu begini, saudara. Diberikan karena kita tidak menghasilkan buah. Orang lakukan kesalahan, patut didisiplin. Anak saya lakukan kesalahan, saya lakukan disiplin. Jangan dibiarkan. Nanti tambah hancur hidupnya. Itu pentingnya disiplin. Kadang-kadang disiplin itu memang sangat menyakitkan, tapi untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin. Nah, selanjutnya begini saudara, pemangkasan dilakukan supaya lebih banyak menghasilkan buah. Kadang-kadang saudara, pemangkasan sama disiplin ini sama sakitnya. Bahkan mungkin lebih sakit pemangkasan.
Makanya saudara tidak jarang ya, kalau kita lihat saudara, kita ini sudah baik-baik melayani Tuhan, sudah sungguh-sungguh, sudah rajin berdoa, sudah hidup dalam kebenaran. Kok masalah tetap datang? Kok orang tetap memusuhi kita? Kok orang tambah menyakiti kita, saudara? Ada orang yang iri hati kepada kita. Siapa pernah mengalami hal yang itu, saudara? Saya, Pak. Sudah sungguh-sungguh nih, sudah rajin. Kurang apa pelayanan saya? Datangnya lebih awal, masih disalah mengerti. Kamu cari muka. Nggak enak ya seperti itu ya. Pak gimana? Ini saudara, bicara tentang pemangkasan. Pemangkasan saudara. Dilakukan supaya apa? Lebih banyak menghasilkan buah. Kadang-kadang saudara, keegoisan kita perlu dipangkas. Haleluya. Tujuan-tujuan yang tidak memuliakan Allah dipangkas, saudara. Hal-hal yang tidak berkenan yang sering kita lakukan perlu juga dipangkas. Supaya apa, saudara? Lebih banyak berbuah. Itu gunanya, saudara. Jadi pemangkasan ini akan menghasilkan karakter dan kedewasaan rohani. Makanya saudara, sepertinya orang percaya tidak akan pernah berhenti untuk berhadapan dengan proses. Saya pun masih proses sampai hari ini, saudara. Tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Ketika engkau mau maksimal di hadapan Tuhan, mau berbuah, pasti engkau akan mengalami proses. Supaya apa, saudara? Supaya engkau lebih maksimal lagi. Saudara mungkin sudah layani Tuhan dengan baik, masih ada proses, masih disalah mengerti, masih saudara ada orang yang mengusik saudara. Ketika saudara mau dan rela, saudara tetap rendah hati. Saudara dan saya akan menghasilkan kualitas rohani yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, ayo hari ini kita mau berbuah dan bermultiplikasi. Amin. Jadi saudara, intinya begini, Tuhan mau di tahun 2021 saudara, firman itu semakin banyak kita dengar. Amin. Tertanamlah saudara di tanah yang subur. Jadikan kita seorang yang rendah hati menerima firman itu. Kemudian saudara, kita juga harus mulai mengambil sikap begini saudara. Saya harus tertanam di rumah Tuhan. Amin. Saya harus tertanam dalam sebuah gereja lokal. Karena apa? Saya harus dapatkan nilai-nilai. Saya harus dapatkan visi itu. Saya harus melakukan misi itu. Saya juga harus mendapatkan kebenaran-kebenaran melalui apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti sekarang ini juga. Amin. Dan yang terakhir apa saudara? Kita harus rela dipotong dan dibersihkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, berkat-Mu atasku. Katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku senang, aku percaya. Saudara, saya percaya saudara, di tengah-tengah goncangan,
Mungkin saudara katakan bahwa keadaan semakin sulit, namun kita harus melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebenarnya dalam situasi akademi virus corona seperti sekarang ini, Tuhan mau kita menghasilkan buah yang bisa bermultiplikasi, buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Karena dalam situasi seperti sekarang ini, orang akan mencari sesuatu yang bisa membangkitkan imannya. Dan biarlah orang-orang itu menemui dan menemukan itu ada dalam diri kita. Kita berbuah manis. Kita juga menjadi berkat, bisa membuat multiplikasi, menghasilkan orang-orang juga yang takut akan Tuhan. Dan ini adalah waktu penuaian di mana terjadi reproduksi, terjadi pengembangan untuk orang-orang percaya kepada Yesus semakin banyak dimenangkan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus akan terus menerjemahkan lebih lagi. Dan kami minta Tuhan perlindungan darah Yesus menyertai kami. Malaikat Tuhan menjaga, mengawal, membentengi kami Bapa sepanjang hidup kami. Kami akan terus berbuah dan bermultiplikasi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kita semakin dikuatkan, semakin teguhkan untuk melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur. Kami tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa hari ini adalah hari kemenangan bagi kami Tuhan, di mana setiap kami akan bermultiplikasi dan juga akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ketika kami mengangkat roti di tangan kanan kami ini Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau disiksa, Engkau disalibkan, Engkau mati bagi kami, Engkau berkorban bagi kami. Kami bersyukur Bapa. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Kami bersyukur Bapa, ketika kami mengangkat cawan ini, kami melihat darah itu tercurah untuk setiap pengampunan dosa kami. Kami percaya juga Tuhan, darah yang tercurah itu menjadi meterai, menjadikan kami anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah. Dan kami tetap berada dalam perlindungan, dalam anugerah Tuhan. Darah yang tercurah itu juga memberikan covering bagi kami. Bahkan segala sakit penyakit kami disembuhkan. Kami juga Tuhan dilindungi dalam kuasa darah Yesus senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Bapa bahwa ketika kami menikmati tubuh dan darah Kristus, kami satu hidangan, satu meja dengan Tuhan. Kami juga boleh menikmati anugerah di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Engkau siap mencurahkan perlindungan-Mu. Engkau juga Tuhan siap membentengi kami Tuhan.
Engkau juga Tuhan siap memberkati kami di masa apapun yang terjadi Bapa. Hamba-Mu terus berdoa, Tuhan berkati Bapa. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa atas pekerjaan usaha, atas rumah tangga kami Bapa. Pelayanan kami juga Tuhan, gereja yang Tuhan percayakan, semuanya beroleh anugerah daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Dan kami alaskan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami segenap jemaat GBI Rock berterima kasih atas pelayanan Bapak Gembala yaitu Pendeta Herman Lipi. Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga Bapak. Ya haleluya. Saatnya kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, yaitu untuk persembahan minggu ini. Kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk sore hari ini di mana firman-Mu, untuk setiap kami boleh mengingat bahwa dalam firman-Mu ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipangkas, sebab dalam pemangkasan itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, saatnya kami untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kudus sucikan setiap tangan-tangan yang menabur dan memberi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan menabur. Tetap semangat ya. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan dan tengadahkan wajahmu ke langit untuk menerima berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati adonanmu, diberkati buah karya tanganmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah menjadi milik pusakamu. Engkau akan berjalan dalam kendaraan kemenangan, sebab Tuhan yang akan menjadi penerobos di depanmu. Dan ada barisan Tuhan di belakangmu, yaitu kemuliaannya yang akan menopang kehidupanmu. Diberkati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.